mungkin saya tambahan lagi dari saya ini saya punya sekretaris perjuangan ini Pak John ini adalah saya punya sekretaris. Saya sebagai ketua umum begitu semua. Jadi begini, saya juga menyampaikan apa yang saya alami, apa yang saya derita ini. Saya juga uang saya punya di Mitra Tiara itu kurang lebih 85 juta. 5 juta itu atas nama saya punya buku sendiri. Di dalam tertelanya. Tetapi 80 juta yang lain itu di Saudawi punya buku. Punya berapa puluh. Jadi uang saya 85 juta itu bukan karena kami pada mulanya kami yakin akan percaya karena ada oknum-oknum pemerintah, pastor, suster, semua masuk. Saya sebagai masyarakat kecil, saya tahu pasti ada, saya pasti baik adanya. Sehingga, tapi saya belum masuk waktu. Tetapi ketika dua sekitar ini, akhirnya saya terpanggil dan akhirnya masuk. Akhirnya saya masuk. Sehingga uang saya punya sampai ambruk itu, orang pikir, setiap orang bertanya, Pak, punya berapa? Saya menyatakan, bukan masalah kamu punya uang yang berapa. Tapi kalau boleh yang saya ini, itu air mata saya, itu jerih pada saya. Apapun juga, sekecil apapun, sebesar apa itu harus kembali. Itu komando. Harus kembali dalam hati. Ini kembali itu pertama. Tolong. Karena itu air mata kami. Sehingga saya hanya mengarahkan bahwa itu, saya punya itu, saya pinjam di koperasi. Pertama saya pinjam di koperasi Angkara. Masuk. Kemudian ambruk. Saya pinjam 85 juta di Angkara, lembaga. Datang, itu masuk, ambruk. Sudah kita bersabar, sudah. Kemudian saya masih nekat. Saya orangnya nekat. Dan bukan nekat saja, tapi sangat nekat. Karena saya berusaha untuk mencari kira-kira saya bagaimana dan bagaimana soal ini. Walaupun tahu ini, asal saya tidak mencuri. Tapi asal mungkin saya utang boleh, tapi saya tidak boleh mencuri. Maka saya harus akhirnya pinjam lagi 2 pintu. Jadi saya, kalau teman saya Pak John ini menyebabkan saya juga punya utang. Kurang lebih kalau mereka jujur juga dari koperasi, kalau jujur saya punya dari 85 juta, kalau mau jujur mungkin sekitar 40 juta sisa untuk Angkara. Tapi tetap tertera di atas buku rekening kami, buku anggota itu ada 75 juta. Saya biar aja. Kedua, saya masih punya saya berani buka pinjaman di koperasi pintu air. Dan mereka juga melayani saya. Pertama saya pinjam 21 juta. Perjalanan lancar baik. Cicilan bunga pokok lancar baik. Kemudian saya berani, mereka berikan saya pinjam 30 juta, itu pinjaman BK. Berjalan baik. Bunga pokok berjalan baik, 30 juta. Kemudian perkara ini, untuk penyelamatan perkara itu sampai muasa itu pernah marah saya, Pak Polut, Om Polut, kenapa engkau ambil sikap di luar tanpa konfirmasi dengan kami, tetapi kau buat ambil keputusan sendiri. Saya diam tenang. Kenapa? Saya pakai saya punya uang. Saya baru mengatakan ini, tapi saya pakai saya punya uang. Pakai uang beri, yaitu saya pinjam di pintu air dengan 75 juta. 75 juta yang itu pinjam yang kali yang ketiga. Semuanya juga berjalan baik. Untuk membantu proses. Untuk membantu. Sehingga saya lebih banyak pakai uang pribadi saya. Hasil rambutan di luar, buah-buahan semua, saya jual itu hanya semasa puas para perjuangan demi kemanusiaan ini. Saya pinjam, cuma pertama 21 juta berjalan baik. Tertolong lancar. Yang kedua 30 juta berjalan baik. Ketiga 75 juta juga masih berjalan baik. Ternyata kemudian saya pinjam kali yang keempat 120 juta. Orang kasih pinjam saya. Karena saya jujur dan terbuka juga menyatakan saya ini sementara mengalami ini, kami ada butuh uang. Dan mereka memberikan saya pinjam 120 juta. Dan 120 juta itu saya harap, saya berpikir bahwa perjuangan ini juga akan cepat selesai. Cuma eksekusi maka saya bisa kembalikan uang atau apa. Akhirnya apa? Ternyata perjuangan itu mulai terantuk. Mereka kembalikan pokok bunga lancar.
bunga saja pun saya bangin. Karena saya mau tindakan penyelamatan Bapak. Biarlah saya menderita, tapi saya mau menyelamatkan banyak orang. Saya menyelamatkan ibu-ibu janda miskin, anak-anak yatim piatu, tukang ojek, duda-duda, janda apa, janda-janda, semua akan saya menyelamatkan. Bahwa saya yakin apa yang saya buat itu, pahala saya itu tentu ada di surga. Jadi saya buat itu, walaupun saya menderita sengsara sekali, toh apa, pasti Tuhan masih ada di pihak kita. Ternyata 120 juta pun ambruk dan kami buntu jalan. Saya lunas hanya korban kirim pokok tambah bunga saja, pokok tambah bunga tinggal 106 juta. 106 juta, kemudian turun lagi tinggal 105 juta. Itu utang saya di pintu air. Sampai orang pintu air turun ancam saya di sini rumah. Turun dalam bentuk tim, perorangan, saya dipanggil. Tapi saya tenang mengarah sana katanya. Kami bukan tidak, kami mengalami musibah itu. Semua orang mengalami, bukan saya polisi kota sendiri. Jadi beri kami waktu. Kami tidak mungkin kami tidak melanggar. Kami punya tanggung jawab. Saya punya area dari depan ini sampai 120 meter ke belakang. Kalau memang kamu rasa bagaimana, udah kamu datang ambil. Saya pasrah. Akhirnya mereka juga mengerti bahwa mereka baik. Begitu kadang-kadang ada yang kasar dengan, tapi saya tetap mengambil baik. Dan saya punya utang sekarang juga di pintu air itu tinggal 105 juta. Sehingga mudah-mudahan Tuhan ada di pihak kami. Kapan saya akan ini, atau kami pada akhir saya jual saya punya istana ini, separuhnya saya jual. Saya tidak tahu ke depan. Tapi saya harap bahwa tolong bantu kami, dan sehingga sebagai ketua tim 705 orang, saya tetap punya komitmen. Saya orangnya pantang menyerah, pantang untuk mungkin air mata saya jatuh, mungkin saya juga akan menangis di mana-mana. Ini hari Tuhan Allah juga turunkan hujan, ini adalah berkat, ini adalah sebuah anugerah. Ama masuk anak kita masih di rumah saya di istana yang buruk ini berkat. Mudah-mudahan bahwa saya atas nama 705 orang, saya tidak pernah menyerah dan pantang untuk menyerah. Saya punya air mata turun jatuh bukan karena saya minta untuk dikasihan, bukan saya pengemis untuk ini, tapi bahwa keadaan yang saya alami seperti ini, sampai kapan lagi Tuhan Allah memuji saya? Sampai kapan lagi Bunda Maria itu Kak? Saya mungkin jarang bisa di selama peristiwa yang saya alami. Sebenarnya saya punya peristiwa saya alami tantangan cobaan hidup saya dengan keluarga saya. Saya tidak bisa berbuat jauh lebih. Tapi saya lebih banyak juga hanya mengatakan, inilah saya. Ketika saya terpanggil untuk urus itu kemanusiaan, 2014 saya mulai bergerak untuk urus kemanusiaan, maka saya akan tetap pantang untuk menyerah. Maka saya atas nama 705 orang, kami harus apa? Mungkin selama ini ada teman-teman saya punya, mungkin ada kata kalimat ini, tapi saya atas nama 705 orang, kami mohon maaf kepada seluruh publik bahwa inilah keadaan kami. Saya pernah beda pendapat selamat kawal sidang pencucian uang, pidana perbankan pencucian uang dari pencucian uang. Saya kawal dari awal. Sidang pertama digelarkan, pencucian uang itu digelarkan tanggal 5 September 2017. Saya hadir dan saya kawal sendiri. Sidang perdata kami punya. Ini semua buktinya. Ini buktinya. Saya waktu itu kami didatangi oleh Raja Larantuka, datang di dalam rumah ini. Saya undang teman-teman semua dan Raja Larantuka, sehingga sidang perkara perdata itu diterima pada pendaftaran perkara perdata itu tanggal 23 Agustus 2017. Kami masuk sidang. Dan ketika saya diterima oleh Raja Larantuka, oleh utusan 10 kabupaten di NTT ini, utusan datang dan kami hadiri. Raja Larantuka membuat ritual ada, seremoni ada di kota Larantuka tanggal 23 Agustus 2017. Kami keluar dari istana raja, saya dinobati oleh Raja Larantuka dengan darah babi, darah segar. Babi kami bawa dari Hokkien sini. Dari susteran. Dari susteran, kami beli dari susteran. Nah,
Kami beri. Babi waktu itu harga 5-6 juta, tapi karena suster ingat kami, suster juga anggota minta tiara, maka dia hanya kasih kami babi itu dengan 2,5 juta. Kami bawa. Dan beliau mereka bunuh babi itu dan dinobati saya sebagai ketua tim, sebagai orang keluarga istana dan juga panglima perang waktu itu. Sehingga kami keluar dari istana raja, kau pengadilan negeri dan tukar dikawal oleh TNI dan Polri. Jadi sehingga kami sidang dan semuanya dapat berjalan baik. Sehingga saya atas nama 705 orang bahwa kehadiran anak pak mereka pihak ketiga. Kalau mau amanah bapak mereka saya anggap saja pihak ketiga yang berbudi luhur dan berniat bersih, berhati bersih. Saya yakin dan percaya siapapun juga masuk di rumah yang buruk ini, lihat saja sendiri rumah ini. Sebentar bapak mereka juga bisa syuting foto langsung biar presiden juga tahu seperti apa seorang panglima perang, seorang raja yang berada di depan untuk membela untuk ribu ratunya. Ribu ratu ini bukan lama horot, bukan peristiwa muda ini, tapi ribu ratu seluruh NTT. 705 orang di bawah pimpinan saya. Tolong bantu kami. Perkara Koror 9 itu tolong segera eksekusi. Dalam kesempatan pertama, satu kali ini sistem komando dulu. Maafkan saya mohon izin kepada pejabat publik baik dari pusat sampai ke daerah. Ini sebuah kata dan kalimat, ini sistem komando. Saya semua memakai sistem komando. Tolong kami, bantu kami. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Tolong kami segera eksekusi perkara. Itu pertama. Yang kedua, dalam kesempatan pertama, yaitu kesempatan pertama, saya atas nama 705 orang, nama saya Paulus, lengkap saya Paulus Jamal Kota. Saya tidak akan juga pernah segan-segan, tidak akan main-main dengan. Kami minta tolong para publik, termasuk adik, anak, pak yang datang di rumah ini, di istana yang buruk ini, jelas ini. Kami tidak akan pernah segan-segan. Saya akan dalam waktu kesempatan pertama, kami akan tulis surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan saya akan jumpa pers atau komisi pers di mana saja, termasuk di dalam istana saya, dalam rumah buruk saya ini. Kami akan menyatakan, mohon izin, mohon maaf kepada pejabat publik, baik dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sampai kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan siapapun termasuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Karena Presiden Republik Indonesia mengambil sikap sebagai Panglima tertinggi. Siap tidak siap, suka tidak suka, itu komando Panglima tertinggi. Jokowi sudah membawa sama surat. Saya yakin Jokowi Presiden pasti akan bantu kami. Sehingga dalam kesempatan ini kami akan, kalau memang sampai mereka tega dan tidak menjalankan, maka kami akan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kembali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ketua KPK, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dan Ketua Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia masuk datang sehingga segera tuntaskan perkara Koror 9, segera eksekusi. Kalau memang tidak, kami juga rencana ke depannya. Gitu. Kami akan audiensi karena saya sudah bicara dengan orang istana, pihak istana juga siap menunggu kami. Kami ada 6 orang yang akan bertemu dengan presiden. Ya. Pembicaraan saya dengan pihak istana sebelum saya pulang ke Flores 2019 itu, bicara dengan pihak istana sudah berjanji dengan saya. Bapak pulang dan siapkan bisa lebih dari 10 orang NTT datang, kami tunggu di istana negara. Jadi perencanaan untuk ketemu dengan presiden itu kami lebih dari 10 orang dari NTT. Karena itu sudah pembicara di istana negara dengan pihak istana bahwa sehingga dari 10 orang. Tetapi saya lebih setelah saya pulang sampai sini ternyata saya peringkat sterilkan
karena kami tidak punya uang habis. Kami uang tidak ada lagi, sudah habis-habis. Maka kami cuma rencana 6 orang untuk bertemu presiden. Audiensi dengan presiden itu adalah 6 orang itu adalah di Flores Timur atas nama Kabupaten Flores Timur itu kami 3 orang. Paulus Demong Kota sebagai ketua tim atas nama 75 orang. Bapak Raja Lantuka Dontinus bersama ibunya. Itu mewakili kami. Sama Kabupaten Lembata itu Bapak Gervas Kei, Pak Henry Kotan, Henry Kuswaran Kotan, dan juga Ibu Ros Lajar. Itu adalah korban Kabupaten Lembata. Rencana kami 6 orang ini akan bertemu dengan presiden dalam waktu dekat. Karena audiensi dengan presiden itu saya ini yang tulis surat pada presiden. Jadi 9 hari kalau audiensi bertemu dengan orang istana presiden itu ada 9 hari bekerja kalender, 2 minggu hari bekerja kalender, dan 1 bulan. Ketika saya sudah tiba di kota Jakarta 1 minggu 9 hari bekerja kalender, masa presiden tega tidak menjaga waktu untuk bertemu dengan kami. 2 minggu hari bekerja kalender dan 1 bulan. Sehingga saya yakin jika ini juga perkara Korps 9 ini bilang tunggu dulu, nanti dulu, sabar dulu, kami komunikasi dengan atasan. Sampai kapan lagi? Sampai kapan lagi pertanyaan saya? Pertanyaan saya baru-baru tanggal 20 dan 22. Saya tanya pada panitia mengatakan penetapan eksekusi dan perintah eksekusi. 2 kalimat itu mana yang lebih utamakan? Mana yang lebih didahulukan? Saya coba untuk mendesak seolah-olah pertanyaan saya berdua mendesak. Tetapi saya sudah garis komando, garis batas di bawah. Tidak perlu ditanya, tidak perlu menjawab. Tolong bedakan 2 kata kalimat itu. Perintah eksekusi atau penetapan eksekusi. Kalau ketika 2 kata kalimat ini sama-sama kuat, maka kembali kepada bapak mereka. Karena pengadilan yang punya hak untuk mengeluarkan sebuah perintah eksekusi yang sah dan berkekuatan hukum tetap, yaitu pengadilan, entah itu pengadilan negeri, entah itu pengadilan tinggi, entah itu Mahkamah Agung. Mereka punya hak mutlak untuk melaksanakan menjalankan tugas perintah eksekusi. Lalu perintah eksekusi, siapa saja yang dalam menjalankan ini? Polisi siap untuk mengamankan situasi kalau mereka dilibatkan dalam eksekusi ke depan. Jaksa eksekutor siap menjalankan, dan mereka baik tim kuasa hukum penggugat dan tergugat, mereka juga kalau memang mereka masih dibutuhkan, semua masuk. Sehingga yang ketiga, pertanyaan saya di Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, apa saja persyaratan apa saja yang perlu saya siapkan atau kami siapkan? Apa saja persyaratan apa saja yang perlu saya bereskan atau saya siapkan? Kan namanya untuk melangkahi materi eksekusi. Yang terakhir pertanyaan saya kepada kepala panitia di Pengadilan Tinggi Kupang, bahwa Bapak, berapa lama lagi kami menunggu? Kapan lagi? Sampai kapan kami menunggu peristiwa ini? Tolong bantu kami. Sehingga panitia mengatakan kami siap akan menunggu. Terima kasih. Mungkin hanya ini atas nama 705 orang saya sudah membangun komunikasi baik Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri Kota Kupang, dan Pengadilan Tinggi Kota Kupang dan Kapolda. Mereka semua terima saya sangat. Walaupun antara sebagai manusia ada yang mungkin keteledoran, bahasa kata dan kelima mereka kasar atau tidak santun dengan saya maklumi. Saya maafkan mereka. Saya tetap sangat mengharapkan bahwa tolong kami, bantu kami segera eksekusi pasal 9. Jadi saya katakan hari ini tanggal 30 Juni 2022, saya atas nama 705 orang dan nama saya lengkap adalah Paulus Demong Kota. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus, bukan di mana-mana. Oleh karena itu, maka saya sangat mengharapkan tolong bantu dalam kesempatan pertama ini segera eksekusi perkara. Karena kami juga ini sebagai penyampaian saya terakhir, pernyataan terakhir bahwa hari Selasa ke minggu depan
Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. 4 hari kami akan datang di Pengadilan Negeri Larantuka. Kami bukan demo, kami bukan unjuk rasa, tapi kami datang minta Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dan paniteranya mempertanggungjawabkan dan kapan eksekusi dan kapan segera eksekusi. Cuma itu saja. Saya atas nama 705 orang, saya mohon maaf kepada semua publik, termasuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka dan paniteranya. Saya atas nama 705 orang, kami minta maaf dan tolonglah kami, bantulah kami. Terima kasih banyak.